Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa qarabatihi wa syahid al-qadir jilani syekh Muhammad Thaman wa ila awliya'i ta'ala masyaykhina wa gharibina masyayikhina Allah yu'li darajatihim bil jannah hidu alaina min barakatihim wa anwarihim wa sararihim wa nafahatihim wa amdadiyatihim ala hadihin yasrabu salih lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan nastami' fihi nasihatat dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, pendengar suara sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini Allah memberikan taufik hidayah kepada kita semua agar kita senantiasa mendengari wajangan-wajangan agama. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada sahabat, kerabat, pengikut jejak langkah Nabi ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, pendengar suara sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bermula kelebihan orang yang membaca surah Ad-Dukhan itu amat banyak. Di halaman 134. Lo pina kada ingat halamannya. Nah, bermula kelebihannya membaca surah Ad-Dukhan itu amat banyak. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a hamim Ad-Dukhan fi lailatin asbaha yastaghfiru lahu sab'una alfa malakin. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca Hamim Ad-Dukhan pada malam, maka pada pagi-pagi hari meminta ampun baginya oleh 70.000 malaikat. Kita nih membaca Hamim sampai habis nang Ad-Dukhan paling salambar setengah saja. Ada banyak pula, anggap 2 lembar ya lah. Nah, orang yang membaca itu pada malam hari, sidin membaca. Maka pagi-pagi malaikat ini memintakan ampun. Berapa orang malaikatnya? 70.000 malaikat. Memintakan ampun kepada orang yang membaca surah Hamim Ad-Dukhan. Ini keuntungan orang yang membaca. Kita mendengarkan saja, diamalkan. Nah, sambil duduk-duduk malam lah. Misalnya nak melihat TV, ganti dulu Hamim Ad-Dukhan lah. Nah, mun pina asang alih TV tadi. Ya Allah, nukar Quran nang genal. Parakakan ka TV rana sita. Ya Allah, TV-nya tuh kopi. Nah, kalau TV-nya ditutupi sudah, Hamim Ad-Dukhan timbul, baca ya Hamim itu dah. Nah, kalau binasa ngalih lah. Anu guru aja, benar tala lihat tang TV aja. Nah, benar tu koleran baca Quran. Ya lo, para kakan Qurannya ke TV situ. Nah, padahal nyaman benar, banyak dicabut cucukannya. Nah, TV-nya dimatiin, hanya baca Hamim Ad-Dukhan. Nah, begitu kita membaca malam, maka pagi-pagi memintakan ampun baginya oleh 70.000 malaikat. Ada kegampangan 70.000. Kita berkumpul sana gedaan gini-gini.
Ada tantu juga kumpul, ada kawan juga sampai 70.000. Yalah, paling lah 5.000 10.000 lah, kumpul. Ini 70.000 malaikat memintakan ampun kepada orang yang membaca. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a hamim ad-dukhan fi lailatul jumu'ati ghufira lahu dzunubuhu. Barang siapa membaca akan hamim ad-dukhan pada malam Jumat, ada nang tadi saben malam tak? Misalnya malam lah, malam apakah? Itu yang tadi maampuni malaikat ada minta ampun. Malaikat yang 70.000 mintakan ampun. Ada ini orang yang membaca malam Jumat niscaya diampuni baginya segala dosanya. Jadi dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jadi Tuhan jadi mengampuni? Karena Tuhan Maha Ghafur, Maha Pengampun. Asal jujur kita bertobat kepada Allah, menyesali dosa yang ada. Kalau sudah seperti itu, kawaladathu ummuh, seperti orang yang hanyar berenak. Nah, maka ada sih dosaan lagi. Nah, kecuali kita misalnya lah bertobat ada sangkut paut lawan makhluk gitu aja Pak. Nah, makanya kita kadang bila kita sumbangan kan diniatakan bagus ya tak. Nyatakan nih kalau pina aku ada nang salah-salah lawan orang, pahalanya gesan nang aku tak salah-salah. Aku kalau pina ada tersambat-sambat orang, nah ini paha apa sedekahnya aku hadiahkan kepada aku kalau pina ada nang tersambat-sambat orang. Misalnya tak, itu nang beristilah adanya, nah, beristilah menjulung nah. Kalau pina ada kita tak salah-salah. Nah ini tobat kepada makhluk. Kalau lawan makhluk tuh kita nang bersangkutan minta halal minta ridho adanya. Jadi misalnya bahari ada teh jumput apa hayam, nah tamakan hayam murang tuh cuman tahu sidinnya. Nah, kita hendak bertobat tuh deh kan tobat kepada Allah sudah, lalu tobat lawan makhluk pula. Nah ulun cilai bahari ada menangkap hayam pian. Nah, ulun minta halal minta ridho berapa hayam semalam. Nah, jadi ujar apa? Ganti misalnya ganti. Ujar sidin, ya terima kasih. Artinya aku beriakan. Nah, maka itu khalas. Artinya kita ini kali berusaha lagi. Kawaladathu ummuh seperti kayak anak baru lahir. Nah, itu keuntungan orang yang senantiasa bertobat kepada Allah. Jadi orang yang bertobat kepada Allah ini istighfar kepada Allah, menyesali apa yang kita gawi bahari entah. Dan kebangetan kita khauf takut kepada Allah, maka sambil kita menangis malam meratapi dengan apa? Dengan kesalahan kita tadi, maka mengalirlah air mata. Setelah mengalir air mata, maka pusut air mata itu. Nah itu bagus dipusut air matanya. Cuman kita nang takut kepada Allah lain banyu mata nang apa? Nah, penyesalan lang lain. Nah, pacar kah hilang lain minta. Ini maksudnya dosa nang kita sasali nih. Nah, kita berbujuran hendak bertobat kepada Allah. Bahkan orang perampok pun bisa menjadi wali sidin. Karena sidin tadi bertobat bujur-bujur, menyesali. Nah, jadi kalau kepada makhluk, nah maka minta maaf kepada makhluk. Kalau kada tahu posisinya, iya nang bersedekah teh. Gantiannya nah sedekah, aku dahulu ada pernah nyambati si anu, nah ini sedekahnya aku hadiahkan kepada almarhum nang kalau tidak meninggal tadi. Nah itu insyaallah sampai. Artinya gantiannya dah. Nah, akhirnya di akhirat ngalihin ya. Nah baik diberiakan dahulu. Nah itu bersangkutan kepada makhluk. Kalau bersangkutan kepada Allah
tinggal kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Maha Ghafur, Maha Pengampun. Jadi setiap kita perkara diri kita, bila kita ini senantiasa merasa diri berdosa, nah lalu istighfarnya kuat. Orang senantiasa istighfar, man lazimal istighfar, orang yang senantiasa melazimi istighfar, karena diberi oleh Allah kelapangan, diberi oleh Allah rezeki nang kada disangka-sangka. Tapi syaratnya istighfar lazim. Lazim istighfar ini menyangka bahwa kita ini banyak dosa. Jadi setiap perkara apa aja kita pangpan dosanya sudah. Merasa diri alim kada diri alimnya, sebab kita banyak dosa. Nah, bila orang yang seperti itu melazimi dengan istighfarnya kepada Allah, melihat kanak-kanak, asa bagus kanak-kanak pada seorang. Alhamdulillah kanak-kanak itu kada berdosa. Aku nang Tuhan nang kakak ini banyak dosa ya Allah, ampuni, inyeng itu bagus. Nah, lalu kita minta ampun kepada Allah. Begitu melihat yang Tuhan pulang, lalu kita tadi merasa diri kita ini hina. Orang Tuhan itu masih din amalannya banyak, aku ini sedikit anom pulang, kada ada banyak lagi amal ibadah. Ya Allah, mana banyak dosa, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Nah, di situ kita lalu timbul istighfar lazim, melazimi istighfar, lalu Allah berikan kelapangan, Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu hadisnya sudah. Jadi tinggal kita aja, jadi amalan itu menanak sugi istighfar. Nah, berapa gurunya? Itu 2.000. Nah, jangan sedikit tapi anak sugi. Sama anak surga. Anak surga nyumbang 2.000 aja. Maulah surga 2.000. Nah, itu baru bahasa lah. Nah, jadi istilah bahasanya itu. Jadi kalau kita nang banyak istighfar kepada Allah, minta ampun, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kena memberikan rezeki nang kada dikira-kira, tapi kita melazimi, merasa diri. Jadi bila orang menyambati kita, alhamdulillah ya Allah, ulun ini dasar apa? Dasar banyak dosa, dasar ini, dasar ini. Jadi kita menyambut orang. Orang menyambut kita ngapa-ngapa. Nah, lalu dalam hati kita, dasar kita ini dhaif, dasar kita ini lemah, dasar kita ini kada banyak amal ibadah, kita ini banyak dosa. Lalu memohon terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi orang yang senantiasa membaca Hamim ad-Dukhan pada malam Jumat, ghufira lahu dzunubuhu, niscaya diampuni baginya oleh Allah segala dosa-dosanya. Untunglah, untung kita. Masalahnya bila sudah banyak dosanya, itu bisa menyebabkan kita masuk dalam api neraka. Jadi kita ini merasa banyak dosa, lalu minta terus kepada Allah, minta ampuni. Nah, jadi memandang sesuatu kepada orang, kada merasa seorang. Nah, lalu orang terus nang bagus. Mandang kanak-kanak nang bagus. Memandang orang tua nang bagus. Nah, jadi semua pandangannya itu ditujukan kepada dirinya merasa kekurangan. Kalau sudah merasa kekurangan, lalu mafhumnya Allah yang sempurna. Nah, lalu di situ ingat lalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Hamim ad-Dukhan fi lailatil jum'ati aw yaumil jum'ati banallahu lahu baitan bil jannah. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surah ad-Dukhan pada malam Jumat atau pada harinya, jadi malam lawan siang. Jadi bahasa orang tuh siang malam, malam siang, siang malam.
Nah, siang dibaca, malam dibaca. Malam Jumat lawan siang Jumat. Niscaya diperbuat oleh Allah baginya rumah di dalam surga. Keuntungan dibikinakan oleh Allah surga rumah. Nah, mungkinkah kayaknya masuk neraka? Nah, kalau banyak dosanya mungkin aja bang lo. Nah, rumah bertinggal sama aja kayak kita lah. Kita ada rumah di Banjar. Nah, otomatis pasti orangnya ke Banjar. Tabila nih, ya lah. Kita misalnya kan rumah di sini nih, di negara. Nah, tapi bisian rumah pian ada di Banjar, bisian rumah pian ada di Sampit misalnya. Nah, maka pian sewaktu-waktu pasti kemana? Ke Banjar. Pasti kemana? Ke Sampit. Lantaran apa tadi? Lantaran rumahnya ada. Nah, begitu kita bersanggup dulu. Minta ulahakan rumah dalam surga. Siapa nama jamin? Rasulullah. Ngapa amalannya? Nah, amalannya teh Hamim ad-Dukhan. Ada banyak kan ya. Ya cuma pangulir. Ini imbah mendengar nah ibu-ibu. Bapak anu aja gurung ini orang ibu-ibu ya. Bapak-bapak nih nah juga. Nah, jangan ibu-ibu aja, bapak-bapak lah. Bapak-bapak nah. Yang ibu-ibu juga nah. Artinya bila hendak beulah rumah dalam surga amalakan Hamim ad-Dukhan. Nah, jadi Hamim ad-Dukhan itu ada banyak. Nah, dikira banyak lah. Nah, ada banyak. Apalagi yang sahajus. Nah, ini kan sampai paling kalau ngelamber ojur orang berhari itu. Ada banyak bener juga, ya lah. Cuman kita ini bila diberi amalan lah, nah, kada tapi ngapa ngujar orang bahari kita, bina hendak sedikit, ya. Bilang apa-apa hendak sedikit, nah, jaka ibarat orang itu sedikit aja posisinya, nah 2 lembar setengah. Jadi Hamim ad-Dukhan. Jadi Hamim ad-Dukhan itu nanti 3 lembar, salambar setengah lah. Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatadhakkarun fartaqib innahum murtaqibun. Nah habis sudah. Nah, dikit aja. Nah ada banyak. Cuman kita diamalkan. Nah, jangan kada diamalkan. Nah, sedikit benar. Nah, cari lah. Anu gurunya jus berapa? Nah cari seorang. Kenapa guru kada memudahkan? Supaya tak baca Quran kita cari. Karena orang mencari itu aja lah. Nah jadi Hamim ad-Dukhan kalau hitungan lambernya paling salamber setengah. Hitungan lamber kan gak ada banyak. Kemurahan Allah. Artinya kepada umatnya disuruh Nabi membaca. Kita ini mencintai Nabi. Disuruh membaca Hamim ad-Dukhan kena kulir juga bilang sadang ya kan? Nah ini sudah tahu sudah tahu amalkan lalu malam Jumat dan siangnya hari Jumat sambil apa sambil nongkrong baca sedikit aja itu. Lalu banallahu lahu baitan bil jannah Allah bangunakan
rumah di dalam surganya Allah. Pasti sudah itu sewaktu-waktu ke rumah situ kita di dalam surga. Nah itu kelebihan orang yang membaca Hamim Ad-Dukhan. Nah, Hamim Ad-Dukhan. Habis tak Hamim Ad-Dukhan. Bermula kelebihan surah Alif Lam Mim Tanzil dan surah Tabarakalladzi biyadihil mulku itu amat banyak. Ini surah Al-Mulk Tabarak. Jadi di sini ada kelebihan tentang Alif Lam Mim Tanzil dan surah Al-Mulk Tabarak. Dan setengah daripada kelebihannya itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a fi lailatil jumu'ati Alif Lam Mim Tanzil as-sajadata wa tabarakalladzi biyadihil mulku kutiba lahu sab'una hasanatan wa hutta anhu sab'una sayyi'atan wa rufi'a lahu sab'una darajatan." Ini dua lah. Ujar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca pada malam Jumat, Jumat aja pulang deh mainnya. Malam Jumat ada nang tadi malam Jumat juga, lawan siangnya atau saban malam. Itu Alif Lam Hamim Ad-Dukhan tadi. Ada ini Alif Lam Mim Tanzil nang sajadah. Barang siapa membaca pada malam Jumat Alif Lam Mim Tanzil As-Sajadah dan Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarak ini 30 juga. Kakak-anak aja hafal, nang tuh ada hafal, satih juga ini tuh. Artinya apa? Kita nang beriman. Nah orang mahafal tabarak ini sebulan tuh dong, ya kan? Ibarat santai atau sebulan. Kenapa dia guru jadi sebulan? Seayat sehari. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah. Jadi tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir sehari. Nah, lalu kita situ amun pian bujur-bujur hendak menghafal, ujar pian kalau hatiku nih, kalau diriku kada hafal hari ini satu ayat daripada surah Al-Mulk, maka kada ku makani ikam diri ai. Wah. Lalu nya hendak makan tak paksa hafal. Nah, kita ya, kalah kawan kekanakan tiga, kekanakan tiga ulun di musyawarah, di 3 TPA. Raudatul Ummi Muwafaqatul Islamiyah. Semalam sudah mulai hafalan. Lomba hafalan surah Al-Mulk. Alhamdulillah kekanakan hafalnya. Ya lah. Kita nang tuha misalnya kada hafal. Alhamdulillah. Barakat tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nang Tuhan enggak ditantu apa? Alhamdulillah itu. Hanya hari semalam. Siapakah juaranya kan itu lomba ya kah? Lomba ala kadernya ya kan. Mahimunginya. Dan tabarakalladzi biyadihil mulku niscaya disuratkan baginya 70 kebaikan. Nah, jadi orang yang membaca Alif Lam Mim Tanzil kemudian dibacanya lagi disambungnya tabarakalladzi biyadihil mulku sampai habis. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين. Itu surah Tabarak tadi dibacanya Alif Lam Mim Tanzil juga tadi.
Nah, maka orang tersebut ditulis baginya 70 kebaikan dan dihilangkan daripadanya 70 kejahatan. Nah, kejahatannya dihilangkan 70. Nah, jadi ditulis 70 kebaikan, dihilangkan daripadanya 70 kejahatan dan diangkat baginya 70 derajat. Wah, ini keistimewaannya. Keistimewaan orang nang membaca Alif Lam Mim Tanzil dan membaca surah Tabarak. Yang bagus itu bisa anak saben malam ya. Namun saben malam itu artinya tabuat apa? Tabuat malam Jumat, malam-malamnya. Bahkan Tabarak ini kawa gasan dikubur. Nah, bacaan kada diajab loh Tabarak. Nah, orang yang hendak sakaratul maut gitu, Mbah Tuntong kita baca Yasin, baca juga dengan surah Tabarak. Nah, itu bagus kalau orang yang hendak sakaratul maut juga dibacakan. Nah, kita apa? Kita dihafal. Jadi kenapa jadi hafal tuh? Ya sambil duduk kawa membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Kan hari semalam hafalannya. Nah, syukur kita lah. Hawa kan mau hafal. Dan padahal itu apa? sambil belajar jadinya sambil sehari seayat. Jadi orang tua pun mun hendak menghafal insyaallah hafal. Nah, cuman tadi harus kuat ingatannya. Nah, lalu orang yang membaca Alif Lam Mim Tanzil, membaca surah Tabarak tadi ditulis baginya 70 kebaikan dan dihilangkan daripadanya 70 kejahatan dan diangkat baginya 70 derajat. Kemudian dan adab yang ke-15, sayogianya engkau banyakkan membaca salawat dan salam atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat. Ini semalam kan masih fadilat Jumat. Jadi yang ke-15 sayugianya kita memperbanyak membaca salawat hari Jumat dan malamnya, yaitu terlebih daripada hari yang lain. Maksudnya bila hari yang lain misalnya 1000, malam Jumat lawan siang Jumat 20.000. Nah itu maksudnya dilebihi, diistimewakan malam Jumat. Jangan abah mamanya aja nambah istimewa. Malam Jumat ya guru aja. Nah, ini salawat nah dibanyaki. Kalau bila dijumpai dengan Rasulullah, nah, cuman nama anak istimewa salawatnya ada. Nah, diberi ya barang nah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khuz biyadi qallat hilati adrikni ya Rasulullah. 1000 kali. Nah, ini anak murah taras bang lah. Jangan guru kebanyakan guru 1000. Pian cobai ini membaca salawat ini. Bila pian biasa-biasa guring itu seperti apa? Cobai membaca ini. Membaca. Makanya pian Mbah Tuntong membaca tadi. Bila baca wudu dulu. Wudu bawa guring. Nah, umpamanya tak ajur umahnya bang ya. Tagawilan rumahnya ada bapak tarusakan aja langsung guring. Insya Allah guringnya berbeda daripada nang kada beramal tadi. Nah, dirasakan dulu, dicoba dulu. Cuman 1000 lah. Kalau banyak paling 2 jam lah. Nang orang hanyaran di 2 jam bang Allah. Nang hanyaran.
Amun jangan tasbihnya capat, banu tasbihnya katik terus. Lah saya tuntung 1000. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh bi yadi qallat hilati adrikni ya Rasulullah. Sakali. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh bi yadi qallat hilati adrikni ya Rasulullah. Amun kita bujur-bujur cinta bisa didapati langsung oleh Rasulullah, wa imma dalam mimpi, wa imma waktu membaca. Makanya kenapa itu? Adrikni ya Rasulullah, perdapati aku hai Rasulullah, dapati aku hai Rasulullah, dapati kocak-kocak kita. Itu mengontakkan kita ini cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang baca salawat. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni ya Rasulullah. Adrikni ingat akan pian. Artinya perdapati aku hai Rasulullah. Perdapati aku hai Rasulullah. Adrikni ya Rasulullah. 1000. Ih, kada banyak 1000. Nah, cuman kalau kita hitung assalatu wassalamu alayka ya sayyidi Rasulullah khudh bi qallat hilati adrikni ya Rasulullah. Paling berapa detik talak. Nah, ibarat semenit berapa kali supaya 1000. Nah, cuman hati-hati tasbihnya jangan berlebih. Maksud jangan berlebih ini assalatu wassalamu takatik. Assalatu adrikni 2 kali katikannya. Nyata itu untung. Ngitung artinya 2 kali itu 300-annya. Nah, ini bujur-bujur anunya apa katikannya 1000. Insyaallah lah. Amun Allah misalnya apa mentakdirkan kita berjumpa dengan Rasulullah, datang sini. Nah, bisa ya qazatan wa manaman. Bisa waktu bangun, bisa dalam mimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bermimpi lawan Rasulullah, ada kawan dia apa-apa lagi itu sudah. Artinya martabatnya naik terus. Nah, jadi kitanya aja kita. Nah, sudah dipadahi lah. Nah, tinggal mengamalkan pian. Nah, jadi orang yang malam Jumat, siang Jumat itu melebihkan membaca salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat itu. Supaya amat banyak. Dan setengah daripada kelebihan membaca salawat itu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man shalla alayya fi yaumil jum'ati samanina marratan ghafarallahu lahu dzunubahu samanina sanatan. Ujar Nabi kita, barang siapa membaca salawat atasku di dalam hari Jumat 80 kali, niscaya mengampuni Allah baginya akan dosanya 80 tahun. Untungnya lah, cuma kita paulir kaina gendah kaina jam 10 ya, jam 10 pulang, ada awar pang jam 11 pulang, 11 awar pulang, jam 12 mbah juhur awar pulang, mbah asar taka limpat malam Sabtu kada kawal lagi tuh malam Jumat sudah siang Jumat nih lawan malam Jumat nambaja salawat banyak-banyak di Nabi. Nah, itu fadilatnya orang yang membaca salawat pada malam Jumat dan siangnya, berlebih pada nang rajin. Misalnya biasanya kita hari-hari lain 100. Nah, ini bisa 500, 1000. Nah, cuman nang tadi ngatakan ma'amal nang assalatu wassalamu alayka ya sayyidi Rasulullah itu malam Jumat, malam Senin. Nah, itu memulai pian malam Jumat dulu mulai. Nah, kalau umpama hendak saban malam lah, amun hendak saban minggu aja malam Jumat insyaallah. Artinya 1000. Dites dulu, dicobai dulu ibu-ibu. Cuman tadi nang biasanya guring seperti apa? Nah, rasakan pian. Ya Allah, asa satu mat ya aku guring. Ya Allah, asa nyaman lah guringnya.
Dan adab yang ke-16 sadang gitu nih. Adab ke-16 dari 15 banyak baca salawat, 16 ini belum lagi lah. Nah, jadi mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa taat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur, sehat wal afiat, dimurahkan rezeki yang banyak, dikabulkan segala hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli ma nawa salafus salih lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman nafi'an 'amalan shalihan wa rizqan halalan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.